Saya mulai. Baik, selamat siang atau selamat pagi, dan selamat bertemu di kuliah ini. Suaranya sampai ya? Suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Kalau nanti di satu sesi misalnya ada suaranya hilang atau tampilan layarnya hilang, tolong diberitahu lewat WhatsApp. Sebaiknya salah satu nge-miss call aja, karena WhatsApp-nya juga nggak ke monitor sama saya meskipun di sebelah saya. Jadi kalau ada miss call saya lihat, oh gitu ya. Baik, ini yang nomor 11 udah saya sampaikan, nomor 1 sampai 10 nggak ada, karena nomor 1 10 kemarin saya pakai penjelasan ke matematik 1B. Ini jadi mulainya nomor 11, kenapa? Karena itu. Oke. Kemudian ini udah diumumkan dari minggu lalu, harap bergabung ke WA group ini. Linknya ada di MS Team. Kalau di sini kan kalian nggak bisa ngeklik. Yang di MS Team atau di WA group bisa diklik. Nah, selanjutnya nanti saya komunikasinya akan WA group ini. Jarang saya mengamati MS Team-nya. Jadi kalau kalian ngirim post message di sana, bisa-bisa nggak kebaca sama saya. Jadi tolong di grup gitu ya. Dan jangan mengirim lewat Japri kecuali untuk urusan yang sangat pribadi. Ini terutama nanti kalau udah tutorial, tanya soal, kalau Japri bayangkan si A ngirim nanya nomor 5, si B nanya nomor 5 lagi, si C nanya nomor 5 lagi. Saya harus jawab satu-satu gitu ya. Jadi kalau lewat WA group mungkin si A nanya, si B udah bisa, udah dia jawabin aja, nggak apa-apa gitu. Oke ya. Tuh. Kemudian jadwal pertemuan yang tercatat di saya adalah ini, Selasa jam 9, 1 jam tuh 50 menit, tapi kita akan pakai penuh atau tidak nanti tergantung situasi. Kalau cepat ya bisa selesai dengan cepat, kalau lama ya harus dipakai full. Kemudian Rabu ini, nah Rabu besok karena belum ada tutorial, maka akan saya pakai untuk kuliah supaya kita bisa jangan ketinggalan gitu ya, di depan bisa pelan-pelan. Kemudian Kamis juga kuliah. Dan pertemuan kita akan pakai Zoom. Kenapa pakai Zoom? Karena pakai MS Team itu trafficnya lebih berat, jauh lebih berat. Memang fasilitasnya lebih banyak, bisa mengatur manajemen kuliah. Tapi sementara nanti saya hanya akan pakai untuk menaruh file-file aja di sana. Kuliahnya pakai Zoom yang lebih ringan. Bagi kalian juga suaranya lebih jelas, kuota yang dipakai lebih kecil. Oke ya. Kemudian pengisian daftar hadir itu tolong dilakukan mandiri di SIX ITB. SIX itu singkatan sistem informasi apalah gitu ya. Yang alamat webnya ini. Kemudian saya selalu buka 15 menit sebelum kuliah sampai akhir jam kuliah. Jadi pukul 10.40 itu udah nutup sendiri. Kalian lakukan di periode itu. Nah, ini yang penting nih. Saya tidak akan memberi penalti kepada yang bolos. Mau bolos atau kuliah, nilai nggak akan dikurangi, nggak akan nilainya nggak keluar gitu. Saya nggak ngitung, pokoknya saya tidak ngitung absensi sama sekali. Itu diadakan karena ITB aja yang minta. ITB minta ada absen ya, saya harus jalankan. Nah, yang saya minta nanti tolong mengisi daftar kehadirannya dengan jujur. Kalau curang, ini baru disanksi. Kalau kehadiran curang itu termasuk pelanggaran akademik, jadi sanksinya berat nanti.
Bisa-bisa nilainya dipotong 50%. Jadi kalau memang mau nggak masuk, ya udah nggak masuk aja, jangan ngisi daftar hadir ya. Nggak ada penaltinya dari saya, nggak akan dikurangi nilainya. Nah, kalau yang tidak hadirnya karena memang alasan khusus, sakit misalkan, atau alasan lain, atau alasan lagi dilamar gitu sama pacar, nah itu tolong memberitahu, nanti di daftar hadirnya saya yang mengisikan, itu izin. Di daftar hadir itu ada izin, sakit, dan hadir. Tapi kalau memang bolos, tolong jangan mengisi ya. Nah itu saya nggak akan memeriksanya tiap kali, saya hanya akan melakukannya secara random. Jadi yang presensi otomatis kalian isi sendiri, yang dari Zoom ini saya merekam daftar kehadirannya. Saya nggak akan membandingkan tiap kali ngabisin waktu, tapi kadang-kadang kalau lagi mau bandingkan, kuliah yang ini tanggal sekian mau saya bandingkan dengan yang ada di Six. Nah, jadi tolong kalau memang nggak hadir jangan ngisi daftar hadirnya. Oke, kemudian untuk bahan-bahan kuliah itu disimpan di MS Team. Bagian tim ini kalian udah tahu lah. Nah, kemudian cara aksesnya itu klik yang bagian general, kemudian files. Di situ ada materi kuliahnya. Selain itu juga itu materi kuliah yang seragam se-TPB untuk matematik 1A. Nah, selain itu saya ada diktat sendiri. Itu masuknya jangan yang general tapi ke kelas 27 yang udah saya sampaikan di WA group ya kalau nggak salah tadi. Nah, saya akan pakai slide-nya yang saya bikin sendiri. Tetapi kalian tolong yang bagian dari general ini mendownload terutama playlist videonya. Videonya tolong kalian tonton gitu. Kalian pelajari di luar jam pertemuan ini. Nah, nanti video itu kalau ada bagian yang tidak tahu di kuliah ini silahkan ditanyakan. Misalkan video yang bagian mengenai bilangan real, menit sekian, nggak paham nanti kita lihat sama-sama di sini ya. Sedangkan untuk slide dan diktat saya pakai yang dari channel 27 yang saya upload sendiri. Tolong buku teksnya kalian bisa pakai, dicari dari kakak angkatan kalian. Saya nggak bisa mencantumkan e-booknya di MS Team. Karena nanti itu melanggar tuh. Kan barang Spanyol, separuh nyolong nanti. Karena MS Team-nya terbuka seperti itu, nanti saya tiba-tiba diciduk polisi. Tapi nanti saya kasih link aja untuk download e-booknya, buku Purcell-nya. Tapi bukan di MS Team, nanti saya WA kan lewat, saya kirim lewat WhatsApp. Kemudian nanti untuk kuis, ujian, dan lain-lain, kuis aja dulu, itu akan menggunakan LMS ITB yang alamatnya ini, karena LMS ITB ada banyak, ada juga yang MIPA, ada yang sipil, dan lain-lain, yang elektro. Nah, yang digunakan ini, jadi kalian harusnya udah enroll ke sana. Kalau yang belum, tolong segera enrollment ke sana dengan ini key-nya atau password-nya ini ya. Untuk ujian, ujian nanti enggak semua di sini. Karena server ini nggak mungkin menangani 5.000 mahasiswa sekaligus untuk ujian. Jadi nanti kalau untuk ujian akan diberitahu lagi, harus enroll lagi, biasanya seminggu sebelum ujian. Jadi yang mahasiswa sipil nanti mungkin di servernya Fakultas FTSL gitu. Untuk yang
elektro di servernya elektro dan sebagainya. Jadi ini kalau kuis nanti sih di sini. Nah ini tadi tolong karena ini kuliahnya online ya, kita nggak bisa semaksimal kuliah tatap muka biasa. Jadi kalian harus membantu belajarnya juga lebih, terutama nonton videonya dan baca diktatnya. Sehingga di kuliah ini bisa lebih cepat gitu. Nah, oke, saya akan sampaikan dulu isi silabus dan beberapa hal yang penting. Mana silabusnya bentar. Silabus. Loh, kok nggak ada? Oh ini. Oke, ini silabusnya. Coba. Saya nggak akan baca satu persatu ya. Ini buku utama apa ya, kalian baca sendirilah. Tujuan perkuliahan. Nah, yang penting-pentingnya aja. Yang pertama, ujian nanti kita 2 kali. UTS tanggal sekian, jamnya nanti diberitahu pukul berapa. UAS ini kalau ada perubahan nanti akan jauh-jauh hari diberitahu. Karena ini tanggal 31 Desember, tadinya kan pemerintah mau merencanakan akhir tahun sebagai libur pengganti Lebaran kemarin. Tetapi ini kan COVID-nya malah tambah gawat. Ada kemungkinan itu dibatalkan, jadi ini bukan hari libur. Nah, ITB menjadwalkan untuk UAS Matematika 1A, 1B. Nah, bobotnya masing-masing sekian, sama karena bahannya juga setengahan. Ini setengah pertama, ini setengah kedua. Meskipun setengah kedua nanti tetap memerlukan pengetahuan yang depannya. Tapi soal-soal ujiannya akan diambil dari setengah bagian kedua. Kemudian nanti akan ada kuis bersama, minimal, ini harusnya minimal 4 kali. Nah, setelah di rata-rata bobotnya 15%. Gitu ya. Biasanya kuisnya itu katakan tiap kali kuis ada 4 soal gitu. Nah, kalian nanti usahakan bikinnya ya. Lebih baik bikin 3 sempurna, satunya mungkin nilai 0, daripada bikin kalian setengah-setengah, yang ini bisa setengah, yang ini setengah, jadi nilainya misal 6, 7, 5, 8. Mendingan nilainya 9, 8, 8, 8, 0 gitu. Karena apa? Nanti dari sejumlah soal kuis ini, misalkan total 4 kali kuis itu ada 16 soal, saya biasanya mengambil misalkan 12 terbaik, 12 soal terbaik aja dari tiap mahasiswa. Tentunya yang diambil beda-beda antara mahasiswa A dan B, pokoknya yang terbaik 12 teratas. Gitu ya. Karena itu lebih baik mengerjakannya daripada sepotong-sepotong, ya sempurna, ada satu yang nggak bisa masih mending. Ya bagusnya sih semuanya bisa ya. Kemudian untuk itu bobotnya setelah di rata-rata 15%, tadi kemudian untuk PR, kemudian kuis sendiri, kuis masing-masing kelas. Kalau yang tadi kuisnya itu per fakultas ya, sama, seragam. Kuis masing-masing kelas kalau ada, toh komponen penilaian lainnya, itu bobotnya 10%. Nah ini bobot-bobot ini nggak akan bisa saya ubah, karena ini koordinasinya se-TPB, kalau ada yang ngubah dosen, dia akan disanksi malah. Ya. Nah batas indeksnya seperti ini, A-nya minimal 80, kemudian ada nilai AB, kalau di ITB itu rentang nilainya sekian, dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah yang nomor 1 ini agak sulit, ini sebenarnya tulisan untuk kuliah yang on-site, bukan online. Mahasiswa berhak untuk melihat berkas ujian, PR, dan kuis yang telah diperiksa. Nah, untuk ujian dan kuis, ada kemungkinan nggak bisa lihat kalau online. Kenapa? Karena
hampir sebagian besar itu dikoreksi mesin nanti. Jadi gimana kalian mau bilang, dan soal-soalnya nanti berparameter. Berparameter itu maksudnya gini, misalkan persamaan kuadrat. Nanti soalnya nggak diberikan misalkan 3x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama 0. Tapi ada parameternya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0. Nah, ABC-nya itu nanti ke masing-masing mahasiswa yang ujian akan dibangun secara bilangan acak. Jadi nerimanya beda-beda koefisiennya. Jadi jawabannya juga beda-beda. Dan nanti mesin yang mengkoreksi. Jadi kalau kalian protes pun, saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Cuma tentunya mesin pengkoreksinya itu udah kita coba dengan berbagai parameter udah betul gitu. Jadi nggak akan bisa curang gitu ya. Nah, untuk PR saya nggak akan mengembalikannya juga karena PR ini akan banyak. Ini akan ditangani oleh nanti asistennya. Yang dilihat mungkin hanya beberapa nomor. Jadi saya ngasih misalkan PR-nya ada 8 nomor. Nanti secara random diperiksa, mau nomor 6 dan nomor 3 aja. Itu yang diproses gitu. Tapi usahakan kerja semua karena PR ini membantu kalian menjadi pinter. Usahakan kerja sendiri. Gitu ya. Oke. Tapi boleh kerjasama nih, PR silahkan aja kerja. Tapi kerja sendiri itu supaya paham gitu ya, supaya paham. Kalau udah nggak bisa ya silahkan kerjasama dengan temannya. Kemudian untuk ujian tolong diperhatikan nanti keterlambatan ujian online ya, keterlambatan masuk webnya itu ditoleransi 20 menit. Jadi mungkin koneksi belum nyambung, belum apa itu, ada 20 menit. Pengalaman semester lalu yang juga online, memang ada yang koneksinya sampai terputus lebih dari 20 menit, itu nanti akan ditangani oleh timnya. Jadi saat ujian, setiap dosen akan standby. Kalau memang ada masalah lebih dari 20 menit, langsung WhatsApp ke dosennya. Nanti akan diberi latihan dulu sebelumnya supaya kalian terbiasa menjelang ujian. Oke, kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu ujian dengan izin yang sah, kalau sakit harus ada surat dokternya gitu. Nah, jadi maksudnya nih yang nggak ikut UTS atau UAS, salah satu aja. Kalau nggak ikut dua-duanya, udah pasti nggak lulus nilai E itu. Kalau berhalangan karena memang misalnya sakit dengan surat resmi, maka diberikan ujian pengganti. Jadwalnya ini salah ini. Ini koordinatornya salah, ini masa ini udah lewat kan ya. Nah, harusnya tahun 2021. Nah, kalau ikut ujian pengganti, katakan si A ikut UTS tapi nggak ikut UAS. Maka perhitungan nilainya gini, tadi ikut UTS. Ini yang sebagai ujian yang UTS-nya tadi, yang pengganti UAS-nya karena sakit, dihitungnya hanya 0,9. Jadi kena potongan 10%. Kemudian dibobot seperti ini yang atas ya. 37,5%, 37,5%, kemudian ini 15% kuis bersama, 10% tugas-tugas dari dosen masing-masing. Jadi ada penalti terhadap ujian pengganti itu 10%. Gitu ya. Oke, kemudian kalau sekarang mahasiswanya udah ikut ini semua, UTS ikut, UAS ikut, ini beres semua, berarti dia nggak perlu ujian pengganti, tapi nilainya misalkan masih bernilai D atau E. Jadi rata-ratanya jatuh di sini. Ada ujian perbaikan.
Ujian perbaikan jadwalnya juga sama ini. Nah, ini benar ya, ini salah. Jadwalnya itu, kemudian kalau ikut, ini ikut lengkap ya, jadi nggak ada pengganti dia. Maka kalau dia ikut ujian perbaikan, nilai akhirnya adalah 50% dari rata-rata sebelumnya, ditambah 50% dari ujian perbaikannya. Jadi misalnya ini rata-ratanya tadi jatuh di 31. Nah, dia masih D. Ikut ujian perbaikan dapat 70. Maka ngitung nilai akhirnya adalah 70 tambah yang tadi 31 dibagi 2. Nah, kenapa ini ada max gini? Kalau ternyata ujian perbaikannya malah jadi lebih jelek, maka ujian perbaikannya nggak dipakai, tetap ujian yang lama. Jadi misalnya rata-ratanya 31. Ikut ujian perbaikan dapat 0. Kalau dihitung 50%-an tadi, 31 tambah 0, jadi 15, malah turun. Nah, kalau seperti itu enggak, dipakai nilai yang tadi, yang NA ini nilai yang semula. Jadi ujian perbaikan tidak akan menurunkan indeks. Jadi kalau udah D itu, kadang-kadang ada yang D udah 48, nanti perbaikan saya takut turun gitu. Atau salah-salah. Dia nilai D rata-ratanya 35. Wah, saya kalau perbaikan nanti bisa-bisa turun. Nggak seperti itu ya. Ikuti perbaikan. Kalau nanti nilai perbaikannya turun, tetap pakai yang sebelumnya. Jadi perbaikan nggak akan turun. Cuma ujian perbaikan itu maksimum nilainya C. Jadi kalau tadinya rata-ratanya 48 masih D. Ujian perbaikannya karena rajin belajar jadi 80. 80 tambah 48, 128 bagi 2, 74. Dia nilainya tetap nggak bisa AB 74 juga. Dia nilainya C aja. Ya. Hati-hati antara tiap prodi beda-beda. Yang kimia, mungkin fisika, ngaturnya lain-lain. Batas indeks juga bisa beda-beda. Jangan dianggap seragam semua. Kemudian, kalau hanya ngikuti UTS atau UAS saja, kemudian ujian penggantinya nggak diikuti, jadi hanya ngikuti satu ujian aja, maka nilainya pasti E. Ya, jadi kalau minimal harus dari 2 ujian penilaian, dari UTS dan UAS, atau kalau hanya salah satu ada ujian penggantinya diikuti. Kemudian tidak ada ujian susulan, jadi tolong jangan sakit. Kalau, aduh UTS sakit, UAS sakit, udah nggak bisa apa-apa itu. Ya, ngulang tahun depan. Kemudian nilai nggak bisa dikotak-katik seperti ini. Dan jurusan-jurusan yang bersaingan, contohnya saya contohkan di MIPA. MIPA itu saingan paling ketat ke matematik. Nanti itu perlu untuk penjurusannya, rata-rata kalian nilai rata-rata 1 tahun tuh. Penjurusan tuh nanti jujur sekali mengikuti nilai rata-rata. Karena ada kejadian yang di MIPA 2 tahun atau 3 tahun lalu, ada satu mahasiswa pinter sekali matematiknya, tapi dia kurang bagus ininya pemikirannya. Kurang bagusnya dia nggak suka kimia. Jadi dia biar aja kimia saya dapat, dia nggak lulus tuh, kimianya dapat E. Matematiknya bagus sekali. Pilihan pertamanya ke matematik, tetap nggak bisa karena yang dilihat rata-ratanya. Dia malah terlempar ke kimia. Karena ranking biasanya pilihan tuh matematik, fisika, kimia. Kalau astronomi biasanya udah pas orang yang memang pingin ke sana. Jadi yang astronomi biasanya
yang nggak terlalu terlihat di saingan itu. Akhirnya tahun berikutnya mahasiswa itu keluar pindah ke IPB. Ya bayangkan dia kimianya nggak suka, dapat E, pas penjurusan malah terlempar ke kimia gitu. Jadi tolong diperhatikan nilai itu jangan seneng kuliah A, kuliah B ditinggal. Tetap semuanya harus baik, terutama TPB karena nanti bersaingan masuk prodi. Oke, saya balik ke sini dulu. Nah, segitu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan takut-takut nanya ya. Boleh seputar yang saya jelaskan, boleh yang lain kalau saya tahu saya jelaskan. Kalau nggak tahu yang saya cari info dulu. Silakan bertanya. Kalau diam aja nanti semua dipotong nilai 1. Mario, tanya kamu. Cakep gitu wajahnya. Nggak ada pertanyaan, Pak. Udah jelas gitu? Sineng aja nih. Aduh, susah. Bentar, mata saya ini minus 7,5 harus operasi katarak. Nida, Nida. Si Nida kalau ngobrol. Nida, kamu mau nanya apa? Nggak kedengeran kayaknya dimatiin mic-nya. Sudah cukup jelas, Pak. Ini si Neng siapa ya? Kok nggak ada namanya? Yasmin, Yasmin. Mau nanya apa Yasmin? Udah jelas, Pak. Oke. Kalau udah jelas, Belum mungkin belum ada pertanyaan. kalau udah jelas semuanya, saya akan mulai bahan kuliahnya. Videonya belum ditonton ya? Kali ini nggak saya cek. Kalau nanti saya di depan akan cek dulu videonya dengan soal. Kalau soal itu ternyata sekian banyak nggak paham, ada kemungkinan memang udah nonton tapi nggak paham, atau memang nggak pada nonton gitu. Kalau nggak pada nonton nanti kuis dadakan. Kuis dadakannya akan gampang, mirip yang di video. Jadi yang nonton video akan bisa. Ya, atau kalau nggak kalian udah nonton di awal kuliah boleh tanya gitu ya. Oke, begitu. Karena ini baru pertama, mungkin videonya juga belum ke download, ya udah saya nggak permasalahkan itu. Tolong tapi belajar gitu ya. Udah masuk ITB ini 4 tahun minimal kalian yang utama belajar gitu. Ikut kegiatan di luar itu boleh, bagus juga gitu ya, sosialisasi kegiatan. Uh, tapi yang utamanya belajar gitu. Terutama TPB jangan sampai nggak lulus. Ini di farmasi mahasiswa saya tahun lalu udah saya bilang jangan sampai nggak lulus TPB. Nanti kesulitan karena masa kuliah tingkat 2 itu saling berangkai, saling ada ketergantungan. Contohnya yang ngulang di farmasi. Sekarang tingkat 2 dia bentrok dengan praktikum. Kuliah matematik 1B ya itu. Bentrok dengan praktikum. Praktikum kalau nggak diikuti, mata kuliahnya nggak bisa diambil di farmasinya. Harus lulus praktikumnya juga. Nah, jadi gimana? Mau milih kuliah yang diulang, praktikumnya bentrok. Kalau yang diulang nggak diambil, TPB itu dibatasi 2 tahun. Nggak lulus, DO gitu ya. Tapi di ITB nggak DO, tenang aja kalian. Di ITB biasanya nggak ada DO, yang ada diminta mengajukan surat pengunduran diri. Gitu. Pinter pimpinan ITB nih. Jadi nanti kalau pemerintah mempertanyakan, di mahasiswanya mengundurkan diri. Oke ya, tapi intinya 2 tahun batasnya. Nanti kalau tingkat 2-nya nggak diambil dulu,
kuliah tertentu, tahun berikutnya lagi kuliah itu prasyarat ke kuliah berikutnya lagi. Pokoknya udah rumit. Gara-gara satu kuliah mungkin di TPB nggak lulus, nanti ngerembet gitu terus ke atas. Jadi usahakan lulus. Sebenarnya lulus itu nggak terlalu sulit lah, asal kalian mau ngerjakan soal-soalnya. Yang susah itu mau belajarnya itu. Oke. Nah, saya masuk bahannya ya. Ini diktat yang ada di kelas 27, kalian download. Cuma yang di sana bentuknya PDF, yang saya ini PowerPoint. Yang PDF bedanya animasinya gini mungkin nggak jalan, gitu ya. Jadi ya gambarnya diam aja. Atau nanti saya upload lah yang PowerPoint-nya juga boleh. Oke. Nah, diktat ini untuk dipakai di ITB. Khusus, saya tulisin ini karena suka ada yang nyuri-nyuri dari universitas swasta, biarin aja dipakai tapi ada tulisan itu. Nah, ini kalian baca sendiri. Karena udah nggak relevan, ini semua yang saya tulis kalau kita kuliah on-site. Kuliah tatap muka di kampus, kalian bisa mendownloadnya dari sini gitu. Sekarang bisa asal masuk lewat VPN ITB. Tapi akan lambat, jadi akan saya prepare saya sediakan di K27 itu ya, kelas 27. Oke, kita lihat dulu beberapa hal di sini. Kita nonton ini dulu sebentar ya. Tapi nggak tahu kalau suaranya ke kalian nggak nyampe, tolong dikasih tahu. Saya muter video. Welcome to calculus. Suaranya ada It will nggak? be my great Suara si kakek ada? pleasure to guide you. Coba saya. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Wah, Nggak ada, Pak. wah kalau gitu ya udah nggak bisa disetel. Saya taruh aja. Ini kalau kalian download diktatnya ada gitu ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Kalau yang bentuknya nanti di slide-nya ada segitiga gini, itu bisa diklik, ada sesuatu di situ gitu ya. Saat ini saya nggak akan mengklik satu-satu. Nanti silahkan dilihat sendiri. Yang depan ini nggak ikut sebagai bahan ujian, tapi untuk pengetahuan. Supaya tahu gitu ya. Oh ya, karena wajah saya belum lihat, kalian lihat wajah saya aja 40 tahun yang lalu nih. Nah, ini 40 tahun yang lalu, bayangkan sekarang. Gitu ya. Ini profil dosen kalian. Oh ya, kuliah dengan saya jangan takut-takut ya, kalau ada apa-apa tanya aja. Jangan. Ini kok kesini lagi ya? Ini saya tutup aja lah. Oke. Ini satu lagi juga ada wajahnya. Begitu. Lupa saya juga ini tahun berapa ya. Oh ya, 40 tahun lalu, tinggal dihitung aja. Nah, coba kita langsung masuk. Ini dulu. Ini perlu, ini meskipun nggak diujikan, tapi perlu mengetahuinya. Dasar-dasar logika matematik. Saya nggak akan bacakan semuanya satu persatu. Yang penting-penting aja ya. Makanya kalian harus lihat diktatnya sendiri di luar jam pertemuan. Ini ada beberapa istilah di matematik yang perlu diketahui. Ada istilah aksioma gitu ya, atau postulat. Itu adalah sebuah pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Jadi kalau matematik itu dibangun dari asumsi-asumsi dasar yang dianggap benar. Gitu ya. Contohnya ini, bila X dan Y bilangan real,
pasti jumlahnya bilangan real. Ini dianggap sebagai aksioma. Kadang-kadang di kuliah tertentu, hal ini dianggap aksioma, di kuliah yang lebih dasar lagi mungkin ini masih harus dibuktikan gitu ya. Nah, tapi istilah aksioma itu sesuatu yang diterima tanpa pembuktian. Kemudian ada istilah definisi. Definisi adalah, saya baca aja ini, istilah atau nama yang dipakai untuk menjelaskan sebuah proposisi tertentu, sebuah pernyataan tertentu. Tujuannya agar penulisan proposisi menjadi singkat dan jelas. Ya. Nah, contohnya apa? Misalkan meja. Meja didefinisikan adalah benda yang punya bentuk sekian, ada kakinya gini. Nah, ini meja. Jadi definisi meja gitu ya. Gitu. Ini contoh, ini ada yang lebih nyata di bilangan. Sebuah bilangan bulat yang hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri dan oleh satu disebut bilangan prima. Nah, gitu ya. Contohnya bilangan 7. 7 hanya bisa dibagi oleh 7 aja dan oleh 1. Nah, itu bilangan prima. Kalau 9 bisa dibagi 9, bisa dibagi 1, tapi juga bisa dibagi 3. Jadi pembaginya nggak hanya dia sendiri dan 1, ada yang lain. Itu bukan prima. Nah, itu definisi. Jadi menamakan sesuatu pernyataan tertentu yang panjang kayak gini, kita namakan bilangan prima. Definisi tidak dibuktikan ya, memberi istilah atau nama ke suatu kondisi tertentu. Nah, ada yang namanya nanti teorema kalau baca di bukunya, buku teksnya, atau lema, atau kalau di buku-buku bahasa Indonesia yang lama namanya dalil, rumus gitu ya. Itu adalah pernyataan yang harus ada buktinya. Gitu ya. Contoh ini. Jika n kuadrat bilangan genap, pasti n-nya genap. Itu harus ada buktinya. Nggak diterima gitu aja. Oh, n kuadrat genap. Pastilah n-nya genap. Gimana buktinya? Gitu ya. Ada buktinya. Kemudian, sehubungan dengan teorema itu ada simbol-simbol yang biasanya dipakai. Yang pertama yang namanya implikasi. Implikasi adalah teorema dalam bentuk pernyataan jika P maka Q yang mungkin di SMA udah dipelajari. Penulisan jika P maka Q ini akan kita singkat seperti ini nulisnya. Jadi ini bacanya jangan P panah Q, tapi jika P maka Q. Gitu ya. Oke. Nah, sebuah implikasi gini dikatakan benar bila semua kondisi yang memenuhi syarat-syarat di P ini, kalau dipenuhi, akan menyebabkan kondisi Q-nya dipenuhi. Gitu ya. Oke, ini. Kita lihat aja contoh. Ini, implikasinya benar nggak? Kalau jika X lebih besar 3, maka X kuadrat lebih besar 9. Implikasinya benar atau salah? Coba kalian yang jawab. Jadi kalau kondisi ini dipenuhi, kesimpulan ini benar nggak? Benar. Benar ya. Kalau benar itu harus berlaku untuk semua X yang memenuhi ini. X-nya 3,5, X 4, X-nya 2, nggak boleh, X-nya 2 nggak memenuhi ini. Semua X yang memenuhi ini menyebabkan ini benar. Itu implikasinya benar. Ya. Ini betul nggak? Salah ya? Salah. Oke, salah. Oh ya, kalau salah itu cukup memberikan contoh yang memenuhi ini, satu aja, contohnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau menyatakan implikasi salah tuh ambil contoh satu yang memenuhi ini, tapi dipakai di yang ruas kanannya
nggak benar gitu. Cukup satu contoh. Kalau benar, itu harus benar untuk semua keadaan. Seperti yang nomor 1. X-nya berapapun asal memenuhi ini, kesimpulannya benar. Berlaku untuk semua yang memenuhi ini ya. Kalau salah, cukup ambil satu contoh yang memenuhi kiri, menyebabkan kanannya salah. Gitu ya. Oke. Lagi, ini benar nggak? Nomor 3. Salah juga nggak apa-apa jawabnya. Benar. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Benar? Benar. Ini benar? Salah, Pak. Salah. Saya sih nadanya sama aja, mau benar mau salah saya jawab benar. Salah. Benar. Hah? Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. kalau mau bilang salah ya, harus menunjukkan ada X yang di sini, satu aja X yang memenuhi ini, menyebabkan ini nggak benar. Nah, ini semua X yang di antara ini kan pasti masuk sini kan. Kalau digambar di garis bilangan real, berarti ini benar. Gitu. Ini benar nggak kalau yang ini? Kalau X-nya di antara min 4 sama 3, betul nggak X kuadrat tambah 1-nya di antara ini? Benar nggak? Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Kalau salah, berikan X-nya 1 biji. Berapa aja? X-nya berapa? Min 3. Min 3,5. Oh, X-nya min 3,5. Kan ada di sini, betul ya? Masukkan ke sini. Min 3,5. Aduh, susah. Min 3,5. Jangan min 3,5. Min 3 aja ya. Susah ngitungnya. Min 3 dipangkatkan 2 jadi 9 tambah 1, 10. 10 kecil dari 10, salah. Nah, jadi kalau untuk menyalahkan cukup ambil satu contoh. Oke. Kemudian implikasi yang kayak gini, hubungan jika maka itu namanya implikasi. Implikasi jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P. Contohnya kalau kalian nonton videonya, itu apa ya di video tadi saya udah nonton lupa. Gini, jika Tono penduduk mempunyai KTP Jawa Barat, maka dia pasti warga negara Indonesia. Nggak boleh dibalik sekarang. Jika dia warga negara Indonesia, maka Tono punya KTP Jawa Barat. Itu nggak boleh. Ya. Kan jika dia warga negara Indonesia, belum tentu punya KTP Jawa Barat. Nggak benar. Jadi, kalau jika P, maka Q belum tentu. Jika Q, maka P. Jika Tono punya KTP Jawa Barat, maka Tono warga negara Indonesia. Nggak bisa. Jika Tono warga negara Indonesia, maka Tono punya KTP Jawa Barat. Itu nggak benar gitu ya. Ini diingatkan nanti kalau udah ketemu di soal, dibalik lagi gitu, padahal nggak benar. Oke. Ilustrasinya, jika X besar 3, maka X kuadrat besar 9. Tadi udah benar. Tapi nggak bisa, kalau X kuadrat besar 9, maka X-nya besar 3. Salah. Kenapa salahnya? Coba ambil berapa yang memenuhi ini, tapi ininya salah. Negatif. X kuadratnya, ya. X kuadrat, ambil X-nya min 3. Gitu ya. Min 3 kuadrat. Enggak, min 3 mah belum lebih besar 9. Min 4 lah. Min 4 pangkat 2 kan lebih besar dari 9. Tapi min 4 enggak lebih besar dari 3. Salah. Oke, jadi jika P maka Q jangan dibolak-balik nanti. Jangan jadi jika Q maka P. Nggak boleh. Nah, yang benar ini namanya kontrapositif. Jika P maka Q, kalau ini benar, maka
Jika tidak P maka tidak jika tidak P maka tidak Q itu benar juga. Jadi ini ekuivalen. Contohnya ada nggak di sini? Oh ya, ada untung. Ya, ingat. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan tidak Q maka pasti tidak P. Contohnya, jika X besar 3, maka X kuadrat besar 9. Nah, kontrapositifnya, tidak ini. Jika X kuadrat tidak lebih besar dari 9, ini tidak lebih besar berarti X kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9, maka ini juga tidak berlaku. Gitu ya. Tidak Q, maka tidak P. Pasti benar nih. Kalau ini benar, kontrapositifnya benar. Bisa dibolak-balik. Yang sering salah tuh di mahasiswa, jika P maka Q, terus nanti jika Q maka P, gitu. Itu yang nggak boleh. Nah, contohnya tadi, saya perlihatkan ini, membuktikan bila N kuadrat genap, maka N-nya pasti genap. Mau lihat buktinya? Atau lewat aja ya, baca sendiri ya. Oh ya, saya mau menyampaikan di kuliah ini, kuliah matematiknya bukan mengarah kepada pembuktian rumus. Lebih ke memahami rumus dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nanti kalau udah bab 3, itu baru kelihatan apa masalah-masalah yang agak real gitu ya. Kalau di depan sih kita berkutat dengan banyak matematik melulu. Jadi udah bab 3 atau bab 4 itu udah kelihatan masalah-masalah nyatanya. Oke, ini kalau mau kalian klik aja sendiri. Ini yang ada simbol tadi segitiga kayak yang di depan atau simbol seperti ini bisa kalian klik, nanti klik keluar dia. Gitu ya. Allow dulu. Nah, keluar jawabannya gitu, bisa dilihat. Ini saya tutup deh. Nggak usah buktinya. Tapi yang penting itu. Nah, tadi ini kenapa penting kontrapositif? Kalau kita mau membuktikan berangkat dari ini, membuktikan ini susah nih. Maka yang dibuktikan nanti dibuktinya adalah kalau tidak genap, maka N kuadratnya juga tidak genap. Yang tadi kontrapositif. Kalau tidak ini, akan dibuktikan tidak ini. Itu yang dipakai caranya. Oke. Nggak penting tuh. Yang pentingnya ini ekuivalensi. Ekuivalensi adalah pernyataan yang bolak-balik benar gitu ya. Jika N genap, maka N kuadratnya genap. Dan ini bisa dibuktikan sebaliknya. Kalau N kuadrat genap, N-nya juga genap. Nah, kalau berlaku jika P maka Q, berlaku juga jika Q maka P. Nah, kalau kondisinya seperti itu, diberi simbolnya seperti ini. Namanya ekuivalensi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pernyataan, jika P maka Q benar, jika Q maka P juga benar kondisinya. Nah, itu ekuivalen seperti ini. Oke. Kemudian, jadi yang tadi udah ada yang namanya aksioma, mirip-mirip nama saya. Ada definisi, itu mah nggak dibuktikan. Ada yang namanya implikasi, jika P maka Q, itu harus dibuktikan tuh ya, itu rumus. Ada juga ekuivalensi. Oh, jadi bacanya ini gini. Jika P, sebentar dulu. Bukan. Saya jadi lupa ini. Either or itu diterjemahkan apa ya? Bukan jika. Pernyataan P benar, ini kalau P yang di sini, jika dan hanya jika gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya
either or itu. Lupa saya. Oke, di terjemahannya jika hanya jika. P benar jika dan hanya jika Q benar. Jadi itu bacanya seperti itu. Nggak ditulis di sini sama saya. Ya, itu jika hanya jika itu berarti berlaku bolak-balik. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa simbol yang akan dipakai. Ini perjanjian ya. Jangan, loh kenapa ini buktinya mana itu? Ini enggak, ini perjanjian. Perjanjian ya. Simbol ini untuk sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini artinya lebih kecil atau sama dengan. Ini lebih besar atau sama dengan. Coba kita lihat untuk pahamnya ke sini. Ini betul nggak? Salah ya. Kucing juga tahu. Kalau kuliah tatap muka suka ada kucing di ITB ikutan masuk gitu. Ya saya suruh ikut kuliah dia taruh di meja. Ini kucing juga tahu. Ini benar. Ini benar atau salah? Hah? Salah, Pak. Salah, Pak. Kalau ini? Belum saya jawab dulu. Benar. Hah? Itu benar. 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 Ini? Ya. Benar, Pak. Benar. Benar. Nah, benar atau salahnya harus lihat ke ini ya perjanjiannya. Oke, kita lihat 2 lebih kecil sama 2. Ini kan arti ini tuh lebih kecil sama dengan tuh yang ini atau ininya. Kalau atau tuh artinya salah satu dipenuhi, seluruhnya jadi betul pernyataannya. 2 kecil 2 salah, tapi 2 sama dengan 2-nya betul. Karena ini atau, berarti ini seluruhnya pernyataannya benar. Demikian juga ini benar ya. Oke. Nah, logika cukup sampai situ. Saya lanjut. Lagi. Masuk ke sini. Hari ini kita kuliahnya sebentar dulu aja ya. Nggak usah 2 kali 50 menit karena besok jam tutorialnya masih saya pakai. Oke. Bentar, saya ada yang WA penting. Saya jawab dulu. Oke, kita lanjut. Bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai bentuk desimal seperti ini, gitu ya. Itu bilangan real. Tentunya udah dikenal. Nah, beberapa bilangan real mempunyai representasi yang tidak tunggal. Misalkan ini. Ini sama dari mana? Salah ya? Gedean yang kiri atau gedean yang kanan? Sama, Pak. Sama. Bisa buktikan nggak sama? Bisa. 1000 ya, Pak? Bisa, Pak. Bukan 1000, ini koma nih. Oh, ini bukan. Koma harusnya. Buktikannya gimana? Ini dikali 10 gitu ya, dikurangi. Udah pada bisa? Ini mah pendek. Kalau gampang saya buktikan. Kalau susah saya nggak bisa buktikan. Sebentar, saya buka dulu untuk membuktikannya. Itu harusnya 1,0000 titik-titik, terus mau dibuktikan sama dengan ini ya. Kenapa tiba-tiba rubah warna sendiri, ada setannya. Nah, ini gampang buktinya. Saya sebut ini X gitu ya. Mau dibuktikan dia sama dengan 1. X kayak kalikan 9, 9X. Ini 9-nya terus. Sampai ke mana? Melewati neraka, melewati surga, balik lagi ke bumi. Ya. Kalau itu bukan dikali 10, Pak. Oh, kali 10 ya. 10 itu, Pak. 10. Kurang 1 aja disalahin. Ya di ujian juga disalahin kurang 1.
dikurangi yang ini aja ya, yang bawah kurang yang atas, jadi tinggal 9x. Tapi jangan nulis gini ya, kalau di ujian kan kalian nggak bisa sambil lisan. Kalau nulis gini nanti dosennya bingung gimana ini. Dan dosen tuh biasanya pura-pura nggak ngerti. Saya nggak ngerti ini gimana itu, kok 9 tiba-tiba. Kecuali bisa ngomong. Kalau yang saya ini kan kayak kalian kalau baca buku Harry Potter tertampil dan keluar suara kan. Ini tinggal ini habiskan dikurangi. Jadi X-nya kalau dibagi 1. Nah, jadi ini tak lain sama dengan ini. Jadi representasinya tidak tunggal. Nah, bilangan real biasa digambarkan sebagai garis bilangan seperti ini. Oke. Kemudian untuk semua himpunan bilangan real, notasinya ini, gitu ya. Susah-susah teuing biasanya R-nya nggak secantik itu, tapi saya biasa tulis gini. Tapi bedakan ini huruf R aja, kalau himpunan bilangan kasih ini. Ada garisnya gitu ya. Biasa kalau himpunan bilangan asli juga, itu N, kemudian kasih sini. Atau boleh juga gitu ya. Kalau pakai komputer ya nulisnya bisa cantik gini gitu. Kalau kita nulis gini kan lama waktunya. Jadi nanti ini akan banyak dipakai notasinya. Saya tulis R gitu, itu artinya himpunan bilangan real. Kemudian bagian-bagian dari bilangan real coba kita lihat. Yang paling dasar sebenarnya sebelum ada bilangan real itu bilangan asli dulu. Atau natural numbers. Nah, himpunan bilangan asli itu isinya ini, sudah dikenal, atau bulat positif sama aja. Kemudian himpunan bulat, simbolnya ini, Z gitu ya. Tapi Z itu saya susah nih. Malah layar laptop saya jadi penuh hujan. Untung nggak kelihatan kalian. Jadi saya sering nyebutnya ini set aja, set gitu ya. Set. Nah. Set itu himpunan bilangan bulat, isinya adalah bilangan asli dengan negatifnya dengan titik 0. Kemudian ada himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional itu simbolnya Ki. Ki-nya itu dari quotient itu pembagiannya. Itu bilangan yang bisa ditulis sebagai M per N dengan M dan N-nya bilangan bulat. M-nya nggak boleh 0. Jadi kalau nanti nanya 7 per 0 gimana Pak? 7 per 0 nggak kita bicarakan. Itu adanya mungkin di akhirat gitu ya. Kita nggak ikut. Kalau per 0 nggak terdefinisi itu. Oke ya. Tentunya ini nggak tunggal ya. 2 per 3 bisa ditulis 4 per 6, dan lain-lain. Oke. Kemudian ada himpunan bilangan irasional. Gitu ya. Itu terdiri dari semua bilangan yang tidak rasional. Nggak bisa didefinisikan yang gimananya. Tetapi yang bukan rasional, itu namanya irasional. Gitu ya. Kalau irasional nggak mempunyai simbol khusus. Kenapa? Kalau pengen tahu nanti download diktatnya, klik ini. Ada pembicaraan nanti seorangan mahasiswa dengan profesornya, kenapa tidak diberi simbol khusus. Dia karena irasional itu rada nakal. Nakalnya dia operasinya nggak tertutup. Tertutup tuh gini, kayak bilangan rasional, kalau kita jumlahkan, hasilnya pasti rasional. A bilangan rasional, B rasional, kita jumlahkan hasilnya rasional. Kalau irasional enggak. A irasional, B irasional dijumlah bisa hasilnya jadi rasional. Misalkan min akar 2 ditambah akar 2 hasilnya 0, jadi rasional tuh. Nah, jadi istilah itu tidak tertutup terhadap operasi tambah. Kalau tertutup tuh
dijumlahkan masuk ke himpunannya lagi. Jadi strukturnya agak jelek. Kemudian diingat-ingat min tak hingga dan tik hingga ini simbol, tapi tidak termasuk bilangan real. Dia bukan bilangan real ya. Simbol itu hanya menyatakan bilangan yang mengecil atau membesar tanpa batas. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat video, ada bukti kenapa akar 2 bukan bilangan rasional, dia bilangan irasional. Kalau klik ini kalian klik juga ada buktinya. Saat ini saya nggak akan membuktikan. Kalian klik aja. Kalau nanti membaca buktinya penasaran dan nggak paham, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, oke. Jadi kalau dia bilangan irasional, ini harus dibuktikan bahwa akar 2 nggak bisa ditulis gini, pembagian 2 bilangan bulat. Kalau bisa ditunjukkan sebagai pembagian 2 bilangan bulat, ya ini berarti rasional. Jadi harus dibuktikan nggak mungkin tulis gitu. Oke, buktinya saya lewat. Boleh ditanyakan ya yang penasaran. Mungkin udah baca, nanti di WA group nulis boleh. Cuma tolong kalau nanya, kan ini bukti ada beberapa langkah, jelaskan langkah mana enggak pahamnya. Baris pertama masa saya tulis misalkan ditulis sebagai ini. Nah itu aja udah nggak paham gitu. Biasanya yang atasnya sih masih gampang. Kemudian ada operator-operator relasional. Apa itu operator relasional? Itu untuk menyatakan urutan bilangan. Operatornya ada lebih kecil sama dengan, besar sama dengan gitu ya. Itu tadi di depan udah kita pakai. Ya. Ini tadi udah juga di bagian logika, saya cepat aja. Nah, sehubungan dengan hubungan 2 bilangan real itu kita mengenal rumus-rumus. Ini rumus nih semua ya. Jadi rumus ini ada buktinya. Di buku Purcellnya ada buktinya lengkap. Di video beberapa dibuktikan. Nah, di kuliah saya saat ini nggak akan membuktikan. Kalian boleh langsung nanti pakai aja ya. Tapi ini sebenarnya ini teorema, implikasi yang kebenarannya bisa dibuktikan. Yang pertama, ini jika A kecil B, kemudian kedua ruas saya tambah dengan bilangan, C-nya mau positif, mau negatif, bebas. Maka hubungan lebih kecilnya nggak berubah. Kalau kedua ruas dikurangi bilangan tertentu, juga hubungannya tetap. Kalau dikali bilangan yang positif, nah hubungannya juga tetap. A kecil B dikalikan C, seperti ini. Tetapi, ini, kalau pengalinya bilangan negatif, ini berbalik tanda ya. Nanti BC lebih besar dari AC. Ini, sorry salah. Tadinya A kecil B dikalikan C, jadinya AC yang lebih besar gitu ya kalau negatif. Kalau negatif, berbalik tanda. Ini harusnya saya taruh tetap di kanan, tapi tandanya terbalik gitu ya. Nah, contohnya kalau dikalikan -1 khususnya. A kecil B dikalikan -1 kedua ruas, maka berbalik tanda. Min B jadi lebih kecil dari min A. Kemudian kalau A lebih besar 0, seper A juga lebih besar 0. Kemudian kalau keduanya positif atau keduanya negatif, berlaku ini. Nah, yang gini-gini jangan diapalin ya, kayak puisi, jangan. Cara ngingetnya gimana? Sebentar, ini mati ya?
Enggak. Masih jalan? Halo, halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Soalnya ada tulisan ini di layar saya. Zoom-nya, tapi jalan ya? Oke. Masih jalan, Pak. Masih, Pak. Jalan, Oke, Pak. kalau gitu nggak masalah. Saya pikir saya udah terlempar keluar karena ada seseorang yang pakai Zoom-nya gitu. Ternyata enggak. Saya khawatir nanti saya ngomong sendiri. Oke. Kemudian notasi ini. Iya. Ini. Notasi interval atau selang. Ini hanya untuk menyingkat, ini bukan rumus, ini perjanjian aja ya. Jadi kalau kita punya bilangan real yang terletak antara A sampai B, bayangkan aja udah A-nya 2, B-nya 3 gitu ya. Kalau X-nya di antara 2 dan 3, ujungnya nggak masuk, sebagai himpunan kita tulis gini, himpunan bilangan X, X-nya di antara 2 dan 3. Nah, untuk menyingkat ini, boleh ditulis seperti ini. Pakai kurung bulat ya. Ini artinya semua X yang terletak antara 2 dan 3. Boleh juga ditulis seperti ini. Ujungnya dibulatin kosong. Artinya ujungnya nggak masuk. Jadi itu maksudnya semua X yang biru ini. Boleh juga ujungnya kalau bikin bulat gini lama kan, pakai kurung buka gitu. Kurung buka AB. Kalau salah satu ujungnya masuk, ini A-nya masuk. X-nya lebih besar sama dengan 2, itu lebih kecil sama dengan 3. Ujungnya masuk. Nulisnya pakai kurung siku. Ini kalau digambar ininya ujungnya dikasih jendolan masuk atau pakai kurung siku ujungnya. Jadi boleh nulis ini, boleh nulis ini, boleh nulis ini gitu ya. Kalau setengah masuk ya, yang A-nya masuk, B-nya enggak, ya gini. Ya, ini juga sama. Kalau ini dari mulai A, A-nya nggak masuk sampai terus ke kanan, membesar terus. Nulisnya pakai simbol tak hingga. Ini A-nya masuk. Oke, yang lain bisa sendiri ya. Kalau seluruh bilangan real, nah nulisnya boleh huruf R aja ini. Atau pakai simbol ini. Atau boleh juga pakai himpunan gini, himpunan X, X-nya kecil dari tak hingga, lebih besar dari min tak hingga, boleh itu juga. Nah, kalau ujungnya masuk dinamakan intervalnya tertutup kayak ini. Ujungnya termasuk interval tutup. Kalau sepotong namanya setengah buka atau setengah tutup, sama aja. Kalau ujung-ujungnya nggak masuk namanya interval buka. Oke ya, itu perjanjian notasi. Kemudian himpunan I itu disebut interval. Ntar dulu, jadi bingung saya. Himpunan I, subset dari bilangan real disebut interval, bila I memiliki minimal 2 buah anggota dan memuat semua bilangan di antara kedua anggota tersebut. Nggak terlalu penting lah definisi gini. Maksudnya sih kalau mau dijelaskan begini. Himpunan hapus dulu ya, hapus dulu. Capek. Saya nggak pakai Ctrl A kemudian del karena ini di atasnya ada tulisan nanti kehapus semua. Apa itu interval? Interval itu adalah dia disebut sebuah interval kalau dia memuat 2 anggota dan semuanya masuk gitu ya. Jadi misalkan saya punya dari 1 sampai 5. Nah, dia disebut interval kalau setiap saya memilih 2 anggota semuanya masuk. Gitu ya. Contohnya yang bukan interval ini.
Saya pilih ini 1, 3. Juga saya termasuk ini digabung dengan 7, 9. Nah, ini nggak masuk interval, ini 2 interval, bukan 1 interval. Kenapa? Setiap saya milih 1 dan 1, betul nggak semuanya masuk? Oh, ini masuk. Tapi kalau saya pilih ini dan B-nya ini, benar nggak ini masuk? Enggak, ini ada yang keluar di sini. Jadi, bukan interval gitu ya. Kalau interval harus setiap saya milih 2 titik di dalamnya, seluruhnya masuk ke himpunan itu. Oke, lanjut lagi. Ini udah tadi ya? Oh ya, tadi saya langsung. Ini kenapa sih? Nah, berikutnya mengenai suku banyak. Ini besok aja ya? Atau mau sekarang lanjut? Siapa yang mau besok? Besok, Pak. Hari pertama terlalu jenuh kebanyakan. Oke, kita besok. Iya, Pak. Hari ini cukup sekian dulu. Besok jam 3 ya? Aduh, jam tidur bagus juga. Jangan lupa itu ya presensinya ngisi sendiri. Nah, saya mau matikan dulu rekamannya.